Kali ini kita akan membahas logika pada matematika diskrit ya. Nah, matematika diskrit, apa itu matematika diskrit? Nah, matematika diskrit itu cabang ilmu matematika yang mempelajari objek diskrit. Nah, sementara apa itu objek diskrit? Objek diskrit itu adalah objek atau elemen-elemen yang tidak berhingga, tapi elemen tersebut enggak bersambungan. Contohnya, ada manusia, ada pohon, ada bola. Misalnya, walaupun berada dalam satu tempat, yaitu misalnya dalam satu lingkup dunia, tapi ini hal-hal yang berbeda. Nah, di mana komputer digital beroperasi dengan cara seperti ini. Jadi, komputer digital itu kan beroperasi dengan bilangan bit ya. Kalau kamu pernah tahu, bilangan bit itu adalah 0 dan 1. Jadi 0 dan 1 di dalam komputer walaupun saling berinteraksi satu sama lain, tetapi kedua-duanya berbeda. Adalah objek yang berbeda antara 0 dan 1. Nah, itulah dia objek-objek diskrit. Jadi objek diskrit ini nanti tidak berupa bilangan pecahan ya, sudah pasti bilangannya asli. Oke. Nah, logika itu apa? Logika itu biasanya adalah penalaran, studi penalaran. Nah, contohnya gini. Setiap orang, ini perkataan ya, pernyataan terlepas ini real pada kehidupan nyata atau tidak. Tapi orang yang memakai dasi adalah pejabat. Nah, contohnya pernyataannya seperti itu. Nah, semua pejabat adalah koruptor. Nah, berarti secara logika, secara nalar, berarti semua orang yang memakai dasi, karena semua yang memakai dasi tadi itu pejabat, dan semua pejabat koruptor, berarti semua yang memakai dasi itu adalah koruptor. Itu logika penalaran kita. Nah, di sini kita tidak melihat kenyataannya pada dunia yang sebenarnya, tapi logika berdasarkan kalimat yang ada. Misalnya lagi, setiap yang meminum es itu adalah remaja. Setiap remaja rentan kena batuk. Nah, berarti secara logika, setiap orang yang meminum es atau setiap remaja itu rentan dong kena batuk. Nah, seperti itu logika berpikirnya biasanya manusia. Logika ini membedakan antara argumen mana yang valid dan mana yang tidak valid. Nah, logika digunakan untuk membuktikan teorema-teorema dalam matematika ya. Nah, logika ini sekarang dipakai dalam banyak implementasi ilmu komputer seperti kecerdasan buatan, kebenaran algoritma, perancangan aplikasi, dan segala macamnya. Nah, sekarang kita mau membahas tentang proposisi. Objek diskrit itu dapat dibuat dalam bentuk proposisi. Nah, jadi proposisi ini adalah kalimat deklaratif yang digunakan dalam penalaran yang benar atau salah. Nah, jadi gini, proposisi ini dia akan dikatakan proposisi jika dia punya nilai kebenaran, baik itu benar atau itu salah. Contohnya nih, 2 tambah 2 sama dengan 10. Kan salah ya? Salah. Nah, karena dia salah, dia itu proposisi. Kenapa? Karena dia punya nilai. Nilainya apa? Salah. Nah, misalnya, Presiden Soekarno adalah presiden pertama di Indonesia. Nah, ini benar. Jadi, karena dia benar, dia proposisi. Nah, seperti itu. Nah, contoh yang bukan proposisi, apakah kita akan bimbingan hari ini? Kita nggak tahu kan benar atau enggak. Nah, jadi itu tidak proposisi karena dia tidak punya nilai kebenaran. Nah, misalnya, hari ini hujan jam 5 sore. Kita nggak bisa jawab. Kenapa? Karena itu sesuatu yang belum bisa kita pastikan. Berarti dia itu bukan proposisi. Nah, contohnya ada di sini. X tambah Y sama dengan Y tambah X. Kita nggak tahu kan isi X ini berapa, isi Y ini berapa. Tapi pada dasarnya kalau ditambahkan ini, dibuat sama dengan, ditambahkan lagi dua angka ini Y sama X ini, hasilnya pasti akan sama berapapun itu. Nah, tapi di sini yang bukan proposisi, X lebih besar dari 3. Ini nggak bisa kita jawab. Kenapa? Karena kita nggak tahu X itu berapa. Nah, makanya ini bukan proposisi. Walaupun 12 ini dibuat lebih kecil dari 19 kan salah ya. Harusnya kan 12 lebih kecil, di sini dibuat lebih besar. Nah, tapi ini proposisi. Kenapa? Karena ini punya nilai kebenaran. Nilainya apa? Salah. Gitu. Nah, biasanya proposisi dinotasikan seperti ini. P biasanya hurufnya kecil, P, Q, R itu yang sering dipakai ya. P sama dengan 6 adalah bilangan genap. Nah, proposisi dibuat seperti itu. Nah, proposisi ini akan dibahas lagi
Seperti ini pembahasannya. Proposisi itu ada proposisi majemuk namanya. Jadi proposisi majemuk itu adalah kumpulan dari proposisi atomik, ya. Proposisi atomik itu satu dia. Contohnya tadi 6 adalah bilangan genap, itu proposisi atomik, satu pernyataan. Nah, jadi satu pernyataan itu bisa digabungkan menjadi proposisi majemuk. Kalau dia proposisi majemuk yang digabungkan tadi, dia harus punya penghubung atau operator, ya. Operator yang digunakan untuk mengkombinasikan proposisi di sini yang pertama dulu kita pelajari adalah 3. Yang ini sangat penting, harus diingat. Yang pertama adalah operator N. Operator N ini disebut juga konjungsi. Kemudian operator OR disebut juga disjungsi dan operator NOT disebut juga negasi atau ingkaran. Nah, untuk operator N atau konjungsi ini adalah dua atau lebih pernyataan dikatakan true atau benar jika kedua-duanya adalah benar. Contohnya P, hari ini hujan. Q, murid-murid diliburkan. Jika kedua-duanya benar, benar hujan dan benar murid-murid diliburkan, maka dibuatlah operator logikanya N. Contoh, saya akan menerima lelaki itu jika dia tampan dan kaya. Ya. Nah, berarti jika dia memang benar tampan dan kaya dan kita pakai konjungsi. Nah, sekarang kita masuk ke disjungsi. Ya, kalau disjungsi ini biasanya disebut dengan or atau ya. Nah, contoh hari ini hujan atau murid-murid diliburkan. Jika saya bilang hari ini hujan atau murid-murid diliburkan, jika salah satu saja bernilai benar, maka nilainya akan benar. Contohnya, saya akan menerima lelaki itu jika dia tampan atau kaya. Jadi kalau dia tampan walaupun tidak kaya akan diterima. Nah, misalnya dia kaya walaupun tidak tampan juga akan diterima. Apalagi dia tampan dan kaya. Seperti itu. Nah, kalau operator not atau ingkaran, dia hanya punya satu pernyataan. Jika pernyataan itu benar hari ini hujan, maka negasinya adalah hari ini tidak hujan. Jika dia tampan, negasinya adalah jelek. Jika dia kaya, negasinya adalah miskin. Nah, jadi ingkaran. Seperti itu. Saya harap paham ya. Kemudian, ini kita punya contoh. Tapi contoh ini kita akan bentukkan ke dalam pernyataan proposisi. Nah, contohnya gini. P, pemuda itu tinggi. Q, pemuda itu tampan. Nah, P, kalau misalnya ada A ya, yang A di sini. A, pemuda itu tinggi dan tampan. Tadi dan atau konjungsi pernyataan proposisinya pakai seperti ini lambangnya. Nah, berarti di sini kalau pernyataannya pemuda itu tinggi dan tampan, P konjungsi Q. Nah, kita lihat di sini. Pemuda itu tinggi dan tampan seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Ini agak sulit sebenarnya. Kenapa? Karena harus memakai logika. Yang B, pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. Nah, logikanya pemuda itu tinggi. Dia tinggi. Itu sifat yang ada pada dirinya. Tapi dia tidak tampan. Walaupun di sini kalimatnya tapi, ya, tapi kalimatnya cuman tinggi tidak tampan itu ada dalam satu orang kan. Nah, berarti si pemuda ini dia udah tinggi walaupun dia tidak tampan, tidak tampan itu punya dia sifatnya. Nah, pemuda itu tinggi tapi tidak tampan, pernyataannya seperti ini. Nah, tinggi kenapa di sini konjungsi? Karena dia itu tidak tampan itu negasi Q tadi ya, karena Q itu tampan. Nah, tidak tampan itu juga sifat dia dalam satu tempat gitu. Makanya pakai konjungsi. Nah, kemudian yang C, pemuda itu tidak tinggi maupun tampan sama ya. Dia tidak tinggi berarti negasi P. Maupun tampan dia tidak tampan. Berarti negasi Q dan dihubungkan dengan konjungsi. Nah, benar kan dihubungkan dengan konjungsi. Kenapa? Karena sifat ini sama levelnya. Sama levelnya. Makanya dia pakai konjungsi. Pakai dan. Kemudian yang D. Tidak benar
bahwa pemuda ini pendek. Jadi tidak benar, berarti kalau ada tidak benar berarti ada negasi di awal ya. Tidak benar bahwa pemuda ini pendek. Udah negasi, pendek itu kan negasi lagi dari P. Atau tidak tampan, negasi lagi dengan Q. Atau, tapi di sini penghubungnya atau. Nah, kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi ada negasi di awal yang menyatakan tidak benar bahwa pemuda itu tidak pendek tadi ya. Nah, pendek ya, pendek itu kan negasi tinggi ya. Tidak benar bahwa pemuda itu tidak pendek atau tidak tampan. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang E, pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan. Tinggi itu P, pemuda itu tinggi P, atau pendek dan tampan. Jadi pendek dan tampan, pendek negasi P, tampan Q. Ini dihubungkan dengan konjungsi. Nah, tapi keduanya dipisah dengan disjungsi. Kita lihat. Nah, seperti ini. Kalau misalnya ada disjungsi, kemudian ada konjungsi, dan kemudian ada negasi, ada dua buah operator saling ketemu ya. Ini kan dua operator saling ketemu. Jadi dipisahkan dengan tanda kurung. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat di sini tadi, pemuda itu tinggi atau pendek. Pendek ini kan negasi P. Karena ada negasi, ada atau, kita pakai tanda kurung. Seperti itu ya. Yang terakhir yang F. Tidak benar. Nah, ingat kalau ada kata-kata tidak benar berarti negasi di awal. Bahwa pemuda itu pendek. Nah, negasi di awal. Nah, karena pendek itu negasi juga, negasi sama negasi, kita akan tutup dengan kurung. Ya, tidak benar pemuda itu tidak tampan dan apa? Tidak benar pemuda itu tidak benar pemuda itu pendek maupun tampan. Nah, seperti itu silakan dipahami. Kemudian kita masuk ke tabel kebenaran. Nah, di tabel kebenaran ini tadi saya udah terangkan bahwa konjungsi benar jika kedua proposisinya benar, disjungsi benar jika salah satu bernilai benar, negasi benar jika proposisi atomiknya salah, dan sebaliknya. Nah, jadi gini, untuk tabel kebenaran ini kita membuat notasi-notasi benar dan salah dengan false dan true. Jika benar itu true, jika salah itu false. Oke. Ini tabel kebenarannya, contoh tabel kebenarannya. Misalnya di sini biasanya tabel kebenaran dia akan disusun dari true true false false dulu. Kenapa? Karena nilai true ini akan 2 kali jika proposisinya 2. Nah, jadi nilai false itu juga akan 2 kali jika proposisinya 2. Jadi di sini ada kombinasi. Ya, kombinasi jika 2 proposisi seperti ini. Nah, jika benar, ya kan, ini kan kalau pakai konjungsi ya, yang ini pakai konjungsi. Jika P-nya benar dan Q-nya benar, maka konjungsinya benar. Jika dia tampan dan dia itu kaya, maka akan diterima, atau true itu hanya permisalan ya, hanya contoh. Jika dia tampan tapi dia tidak kaya, maka karena tadi konjungsi salah satunya bernilai salah, maka dia salah ya. Seperti itu juga jika dia tidak tampan tapi dia kaya, juga akan false. Nah, tapi jika dua-duanya udah tampan, udah nggak tampan, nggak kaya juga, ya berarti false juga ya. Hanya akan bernilai true jika kedua-duanya true. Nah, untuk yang disjungsi, seperti itu juga, seperti pernyataan yang tadi sudah saya terangkan, jika kedua-duanya benar, maka akan benar. Kalau tampan aja tapi tidak kaya juga benar, kaya aja tapi tidak tampan juga benar. Dia hanya akan false jika kedua-duanya tidak ada atau kedua-duanya false. Kalau negasi itu kebalikannya, true, negasinya false, false, negasinya true. Oke, seperti itu. Nah, di sini ada tabel kebenaran, dan tabel kebenaran ini diambil dari proposisi. Contoh tadi kita punya pernyataan ya. Pernyataan ini kita buat dalam bentuk proposisi. Pernyataan yang tadi kita bentuk dalam notasi seperti ini ya. Notasi seperti ini kemudian akan kita jabarkan seperti ini. Nah,
Jadi, untuk menjabarkannya tekniknya adalah kita ambil dulu satu-satu. P, kan di sini ada 3 nih proposisinya, P, Q, dan R, ya kan? Nah, P, Q, R. Berarti di sini karena ada tiga apa ya? Tiga proposisi, berarti kombinasinya true, 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 ada 4 true-nya. Kenapa begitu? Ada penjelasannya. Ada 3 buah proposisi atomik di dalam ekspresi logika, dan setiap proposisi hanya mempunyai 2 kemungkinan, sehingga jumlah kemungkinannya itu akan dikalikan. Jadi kalau misalnya tadi ada 2 proposisinya, 2 kali 2. 2 kali 2 kan 4, makanya 4 baris. True-nya 2, false-nya 2, jadi 4. Kalau dia ada 3 proposisinya, berarti 2 kali 2 kali 2, yaitu 8. Kalau 8 berarti bagi 2, 4 untuk true, 4 untuk false. Kalau misalnya nanti pernyataannya ada proposisinya ada 4, berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. Seperti itu. 5 ya, 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berapa hasilnya? Dibagikan 2 lagi untuk true dan false-nya. Jadi ini ya, kan tadi dia 8. 4 untuk true dan 4 untuk false, bagi 2. Yang 8 itu. Nah, kemudian ini di Q-nya true true di sini, false false di sini. Jadi ini kombinasinya seperti ini ya. Satu-satu dia. Nah, ini karena dua-dua berarti satu-satu. Nah, berarti di sini kalau 4 pertama, kemudian yang kedua itu udah 2. Jadi kombinasi true true 2, false false 2, true true 2, false false 2. Nah, di R-nya satu-satu. Nah, kalau misalnya ada 4 nanti tabelnya, berarti di sini berapa nanti? Ada 6 ya. 6, 6, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Seperti itu. Gitu selanjutnya. Nah, kemudian, ini kan dia ada beberapa apa itu ya namanya ya, kombinasi ya. Nah, berarti kita ambil dulu kombinasi yang paling mudah. Ini yang kita ambil. Kemudian, kan di sini ada negasi. Nah, ada juga sih orang yang membuat negasi duluan. Nah, di sini kita hanya butuh negasi Q. Kita nggak butuh negasi P dan negasi R, jadi nggak usah dicari. Kita hanya butuh negasi Q. Kenapa kita butuh negasi Q? Karena nanti ada negasi Q konjungsi R. Nah, makanya setelah negasi Q dibuat negasi Q konjungsi R. Gitu ya. Disusun dulu dia. Disusun di sini P konjungsi Q, baru negasi Q, baru negasi Q konjungsi R, barulah terakhir udah dapat semuanya, baru konjungsi dinegasikan dengan yang ini. Jadi yang ini dinegasikan dengan yang ini. Oke. Nah, ada tautologi dan kontradiksi, ada ekivalen. Nah, kemudian kita masuk di disjungsi eksklusif. Nah, jadi disjungsi eksklusif itu adalah bagian dari disjungsi juga, sama seperti tadi or. Kalau or tadi, disjungsi yang awal kita pelajari, itu disebut inklusif. Nah, kalau eksklusif beda lagi, yaitu adalah, contohnya nih, contoh, biar gampang memahaminya. Pemenang lomba hanya boleh membawa hadiah berupa uang tunai atau piala. Nah, jadi itu kan atau juga kan, tapi ataunya beda. Ataunya gini, kalau misalnya kamu menang nih, kamu boleh bawa piala atau bawa uang. Apakah boleh kamu bawa dua-dua? Enggak boleh, hanya satu aja yang boleh dibawa. Nah, kalau tadi ataunya yang satu, dia akan diterima jika dia tampan atau ganteng. Nah, kalau dia tampan atau ganteng, apalagi dua-duanya akan diterima. Tapi di eksklusif itu lain, berbeda. Jadi gini, ini tabel kebenarannya, kita lihat. Yang pertama P itu piala ya, Q itu uang tunai, misalnya 1 juta rupiah. Nah, kalau kamu menang ya, kamu bawa piala dan kamu bawa uang 1 juta rupiah, nggak boleh, makanya false. Ya, kalau kamu menang, kamu bawa piala, tapi kamu nggak bawa uang, itu boleh, makanya true. Nah, kalau kamu menang, kamu nggak bawa piala, kamu hanya bawa uang, itu boleh juga.
Karena salah satu hadiahnya yang boleh kamu bawa. Nah, tapi kalau kamu nggak bawa dua-duanya, kamu nggak bawa piala, ini terlepas dari kenyataan ya. Kalau kamu nggak bawa dua-duanya ya, mungkin uangnya itu atau pialanya itu diambil orang lain sebagai panitia ya. Ini sekarang terlepas dari kenyataan. Ini adalah logika penalaran. Nah, kalau kamu menang, secara logika, kamu tidak boleh tidak bawa piala dan tidak boleh juga tidak bawa uang tunai. Jadi false, kamu harus bawa salah satunya. Seperti itu. Ya. Nah, operasi logika juga dapat digunakan dengan bitwise ya. Oke. Nah, sampai di sini dulu di logika yang pertama. Nanti kita akan lanjutkan di logika lanjutan. Semoga memahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.